Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Sore ini sampaikan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam satu nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua yang siap diberkati angkat tangannya dan sama-sama berkata amin. Lebih mantap lagi katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Prosper people say, I grow, I glorify. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Yang percaya katakan yes. Close jarak jauh, kiri kanan depan belakang saudara, katakan God bless you, Tuhan memberkati. Amin. Saya akan sampaikan satu topik, yaitu apa? Ada satu produk yang paling laku dijual di seluruh dunia. Produk ini sangat laris. Seluruh dunia membelinya. Bestseller kalau dia buku. Pokoknya saudaraku, nggak pernah ada produk yang lebih laku dari produk ini. Dan nama produk itu adalah ketakutan, saudara. Ini yang sedang dijual oleh dunia. Dan ironisnya banyak orang Kristen membangun dan membentuk hidupnya lewat ketakutan. Saudara, mari kita lihat judulnya. Hidupmu apakah dibangun dengan ketakutan? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Banyak orang, sekali lagi saya katakan, membangun hidupnya lewat ketakutan. Berapa banyak dari kehidupan kita yang telah dibentuk dan dibangun oleh rasa takut. Takut mati. Takut tempat tinggi. Takut gimana masa depan. Takut gak punya cukup uang untuk membiayai hidup. Takut di PHK. Takut setelah pensiun mau ngapain. Apalagi saudaraku, takut penolakan. Takut kena penyakit, takut kena tragedi, takut gagal, dan sebagainya, dan sebagainya. Tahukah Anda, ketakutan akan semua itu, saudaraku, akan dapat mendominasi pikiran kita, serta mencuri berkat dan impian kita dari Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahkan banyak di antara kita mungkin saja tidak menyadari betapa kita telah membiarkan rasa takut membentuk, membangun, dan membatasi diri kita dalam segala keadaan. Iblis adalah penjual ketakutan yang paling top. 2 tahun, Bapak Ibu bisa sadar, seluruh dunia dilanda ketakutan. Seluruh dunia tanpa terkecuali. Iblis jual teror ketakutan lewat pandemi. Dan pandemi sedang menuju endemi. Di sebagian besar negara Eropa, saudaraku, udah dibebaskan tanpa masker. Di sebagian besar negara udah mulai turun. Iblis menjual produk baru, hepatitis misterius. Saudaraku, percaya apa yang saya katakan, bahwa berita-berita menakutkan ini akan terus datang silih berganti. Jangan pikir setelah endemi atau pandemi ini selesai, nggak ada lagi yang dijual, akan ada. Setelah misterius hepatitis akan muncul lagi. Sebab dunia, bumi ini tidak akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saya ulangi, dunia dan bumi ini akan terus semakin buruk. Karena sudah menjadi tua. Dan bumi di mana kita tinggal adalah bumi yang sudah, saudaraku, terkontaminasi dengan dosa. Dan akibat dosa, nafsu manusia memperburuk keadaan bumi. Percayalah bahwa akan ada berita-berita yang lebih menakutkan daripada hepatitis misterius di hari-hari ke depan. Saya tidak bernubuat, tapi ini fakta. Tapi dengarkan baik-baik. Fakta harus tunduk kepada kebenaran. Kebenarannya adalah Dia yang ada dalam diri kita jauh lebih besar daripada dia yang di luar sana. Saudaraku, ketakutan dieksploitasi sedemikian rupa lewat berita-berita televisi,
lewat berita-berita internet, lewat berita-berita hoax, dan juga saudaraku lewat dunia hiburan, industri hiburan, Hollywood, Bollywood, apapun juga pertunjukan-pertunjukan mengeksploitasi ketakutan dengan tujuan menteror manusia supaya lebih cepat mati, saudaraku. Halo? Betul? Ini faktanya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, ketakutan merupakan reaksi awal Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Kata takut pertama muncul di Alkitab itu dalam kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka pertama muncul kata takut di situ. Sebelum jatuh dalam dosa, nggak ada kata takut, nggak ada perasaan takut. Adam dan Hawa manusia tidak mengenal apa itu takut. Jadi ketakutan adalah akibat dosa. Setuju dengan saya? Katakan amin. Lambaikan tangannya yang setuju. Tepuk tangan bagi Tuhan paling meriah. Amin. Katakan haleluya. Amin. Ketakutan adalah kekuatan jiwa yang dominan. Kekuatan saudaraku dominan dari jiwa orang yang sudah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Apakah kita membentuk diri kita lewat ketakutan? Saudara, kita lihat ayatnya. Dalam Ibrani 2 ayat 9. Tetapi kita sudah melihat Yesus berkuasa. Ia dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat untuk waktu yang singkat, supaya atas kebaikan hati Allah ia dapat mati untuk seluruh umat manusia. Baca sama-sama. Kita melihat dia sekarang karena ia sudah menderita sampai mati. Perhatikan baik-baik. Yesus untuk mati aja dia perlu menderita. Saya ulangi. Untuk dia mati perlu menderita. Belum pernah ada dan tidak pernah ada lagi seorang terpidana dihukum 2 kali. Seharusnya cukup dia dihukum sekali. Kalau dia jahat langsung matiin. Kalau lebih ringan dari kejahatan, cambuk. Habis cambuk, bebaskan. Tapi Yesus mengalami hukuman yang pertama, dianiaya, dicambuk, diludahi, dipermalukan. Setelah itu Pontius Pilatus berkata, ini rajamu, dia mau bebaskan. Tapi rakyat, orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Setelah itu, Yesus diserahkan kepada orang Yahudi untuk mengalami hukuman yang kedua, yaitu disalib. Saudaraku, hukuman pertama untuk apa? Hukuman pertama Yesus untuk menebus rasa sakit saudara, untuk mengambil rasa takut saudara, untuk mengambil rasa malu saudara, untuk mengambil rasa terhina saudara, untuk mengambil rasa penolakan saudara. Dan hukuman yang kedua untuk menebus kematian kekal. Dia menderita sampai mati. Kalau ada orang takut, Yesus mengalami ketakutan yang tidak pernah dialami oleh manusia biasa. Dia mengalami puncak ketakutan. Kapan? Saat di Taman Getsemani. Saudaraku, dia berdoa, peluh bercampur dengan darah. Saking ketakutannya, malaikat datang untuk memberi kekuatan kepada dia. Dia stres, dia ketakutan. Bisa dimengerti dalam dunia medis, seorang yang keringat bercampur dengan darah karena ketakutan tingkat tinggi. Tujuannya apa? Mengambil rasa takut kita. Karena Yesus tahu bahwa ketakutan adalah monster yang paling mengerikan. Ketakutan adalah diktator yang paling bengis dan kejam dalam kehidupan manusia. Dan Yesus sudah ambil itu dari saudara dan saya. Maka pertanyaannya, bisakah kita hidup bebas dari ketakutan? Jawabannya bisa. Kalau Anda memahami apa yang saya khotbahkan, hari ini dengarkan baik-baik. Ayat berikutnya kita lihat. Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak, yaitu Anda,
adalah makhluk manusia yang dapat mati. Maka Yesus sendiri menjadi sama dengan kita dan hidup seperti kita dalam keadaan kita. Ia berbuat begitu. Baca sama-sama. Ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Saudaraku, Yesus mati di kayu salib supaya Anda nggak mati di neraka. Dia dibuat lebih rendah dari malaikat untuk seketika masuk ke alam maut. Ngapain saudaraku? Hukuman yang kedua salib untuk menebus kita dari neraka, dari kematian. Hukuman pertama untuk mengambil rasa sakit, mengambil kemiskinan, mengambil rasa takut, mengambil stres, mengambil semua milik kita. Maka bisakah kita sehat, kuat, makmur, panjang umur? Bisa. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan. Yang paling meriah katakan haleluya. Amin. Saudaraku, ketakutan merupakan produk yang paling efektif dijual oleh dunia. Berita-berita begitu berhasil mengeksploitasi rasa takut. Industri hiburan memperbesar ketakutan melalui berbagai film, apalagi nonton film horor. Betul nggak saudara? Anda lihat, siksaan ketakutan itu merupakan lebih kejam daripada diktator Hitler. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Baca sama-sama yang keras ayat 15. 1, 2, 3. Perhatikan baik-baik. Dengan cara Yesus, perhatikan saya, sebelum mati dia mengalami penderitaan. Dan penderitaan yang paling berat bukan saat dia dicambuk, bukan pada saat dia diludahi. Penderitaan yang paling berat sebelum disalib yaitu apa? Takut. Dia stres, dia ketakutan. Maka Alkitab mengatakan dengan cara itu. Lihat orang-orang sebelah kiri kanan Yesus yang disalib. Dia nggak lewat itu langsung dimatiin tanpa macam-macam. Tetapi Yesus, saudaraku, dia tahu untuk dia sampai disalib, untuk dia sampai di titik itu, dia harus melewati sakratul maut, penderitaan yang sangat-sangat berat. Dan penderitaan yang sangat berat bagi Yesus di mana? Di jiwanya. Hal yang sama, paling berat adalah di jiwa. Waktu saudara, jiwa Anda kena didominasi ketakutan, imun Anda menjadi lemah. Maka orang yang ketakutan, dengarkan, Alkitab mengatakan, tubuh pun menjadi bungkuk. Sebab semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang takut, saudaraku, orang yang takut, dengarkan baik-baik. Orang yang takut, saudaraku, semua organ tubuhnya menjadi kering. Saudaraku, cepat tua, bukan hanya wajah, tapi juga organ-organ tubuh yang lain. Termasuk, saudaraku, pendengaran, penciuman, penglihatan, organ tubuh yang lain cepat menjadi tua. Maka dengan cara itu, Ia, yaitu Yesus, membebaskan kita. Baca sama-sama. Membebaskan orang-orang yang seumur hidup diperbudak karena takut mati. Anda tahu saudaraku, kalau Anda dan saya sampai hari ini ada, halo, bukan karena Anda mampu memproteksi diri Anda, tapi karena Dia mampu memproteksi Anda. Setuju katakan amin? Saudaraku, bukan karena kita mampu memproteksi dengan masker, dengan vitamin, dengan semuanya, bukan. Tapi karena Dia mampu memproteksi kita. Kalau saya bisa berdiri sampai hari ini, bukan karena saya berhasil terus memegang tangan Tuhan. Sebagai seorang anak, saya ingat waktu saya punya anak-anak kecil, jalan-jalan di mall. Saudaraku, seorang anak bisa terus berpegangan pada bapaknya, bukan karena anak itu memegang tangan bapaknya dengan erat, tapi karena tangan bapaknya yang memegang anak itu dengan erat. Hal yang sama, Anda dan saya bisa ada sampai hari ini karena tangan Dia terlalu kuat untuk memegang Anda dan saya. Dia mampu, Dia memproteksi saudara. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya.
Kembali ke ayat ini. Dengan cara itu ia membebaskan orang-orang yang seumur hidup. Baca sama-sama, seumur hidup. Katakan dengan saya. One more time. Seumur hidup diperbudak. Diperbudak dengan apa? Roh ketakutan. Dan inilah produk yang paling efektif yang iblis beri untuk dunia. Yang sedang sekarat ini. Dia tebar ketakutan. Betul apa betul? Saudaraku, begitu ini menguasai Anda. Dengarkan baik-baik. Ayub pernah bersaksi. Dan kesaksian Ayub ini betul. Dia berkata begini, apa yang kutakutkan, itu yang mendatangi aku. Apa yang kucemaskan, itu yang menimpa aku. Ayub cemas untuk keselamatan anak-anaknya. Ayub takut untuk keselamatan anak-anaknya. Dan apa yang dia cemaskan, apa yang dia takutkan, terjadi. Malam ini, Tuhan mau membebaskan saudara dan saya dari bukan hanya perasaan takut, tapi roh ketakutan. Awalnya itu perasaan, tapi makin lama perasaan ini Anda hamil perasaan takut menjadi roh ketakutan yang mencengkram. Tahukah Anda? Ketakutan itu seperti jari-jari yang mencengkram selang air. Saya ulangi lagi. Ketakutan itu seperti jari Anda yang mencengkram selang air. Saudaraku, keran dibuka. Selang air harusnya mengalir dengan deras. Tapi jari Anda yang mencengkram selang membuat saudaraku tersumbatlah selang ini. Nggak ngocor dengan deras. Paling netes. Hal yang sama. Suplai damai sejahtera surga. Suplai kelimpahan berkat. Suplai kelimpahan kemurahan. Itu mestinya mengalir dalam diri Anda. Tapi ketakutanmu seperti jari yang mencengkram hatimu. Sehingga engkau tidak menerima suplai yang terbaik dari Bapa. Ketakutan merampas banyak hal dalam hidupmu. Saudaraku, sehelai rambut di kepala itu jatuh atas izin Tuhan. Saya tahu semua orang tua di sini pasti sayang sama anak-anaknya. Betul? Siapa yang sayang sama anak-anaknya? Lambaikan tangannya. Tapi pertanyaannya, pernahkah Anda mencoba menghitung berapa rambut yang ada di kepala anak-anakmu? Enggak ada. Saya enggak pernah coba hitung. Kalaupun saya mencoba menghitung jumlah rambut di kepala anak saya enggak akan berhasil. Saudaraku, rambut itu hal sepele. Anda sisiran, jatuh. Anda keramas, rontok. Betul? Ya tuh ya. Saudaraku, itu sepele. Tapi Alkitab mengatakan, Bapamu yang di surga tahu berapa jumlah rambut di kepalamu. Artinya, saudaraku, pewahyuan tentang kasih Bapa ini yang bisa membebaskan, satu-satunya yang bisa membebaskan manusia dari cengkraman rasa dan spirit ketakutan adalah dia mengerti pewahyuan tentang kasih Allah yang luar biasa. Saya nggak bisa menghitung jumlah rambut anak saya, sekalipun saya sayang sama dia. Tapi Bapakku di surga tahu berapa jumlah rambutnya Chris, berapa jumlah rambutnya Harvest, berapa jumlah rambutnya Revival. Dia tahu. Maka Bapak Ibu, Anda tahu, satu kalimat yang paling disukai oleh murid-murid Yesus, mereka sadar. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Sebelum dia diserahkan kepada kematian, sebelum dia dihukum, dia berkata begini saudaraku. Damai sejahteraku, ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Baca sama-sama. Lebih keras bagian terakhir. Perhatikan saya. Bapak Ibu, sebelum Yesus menyerahkan dirinya untuk mengalami penderitaan dan kematian, dia berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Pertama dia berikan shalom, dipertegas, damai sejahteraku sendiri yang kuberikan kepadamu. Bukan sekedar damai sejahtera, tapi damai sejahtera yang ada padaku. Seperti aku damai sejahtera, itu yang kuberikan kepadamu. Murid-muridnya waktu mendengar ini mereka sukacita karena mereka sadar, mereka memahami
Damai sejahtera apa yang ada pada Yesus? Lihat baik-baik. Ketika badai menerpa perahu yang mereka tumpangi. Ketika awan gelap menerpa pelayaran mereka. Ketika saudaraku gelombang laut begitu tinggi. 12 murid berteriak ketakutan. Bagaimana dengan Yesus? Tidur nyenyak di buritan. Artinya, dengarkan, di tengah badai pandemi, badai krisis ekonomi, orang-orang yang di dalam Tuhan, engkau diberi damai sejahtera. Kita tetap bisa nyenyak, kita tetap bisa tidur. Apapun dunia bilang, berita-berita nggak membuat aku takut. Karena terlebih besar dia yang ada dalam diriku daripada dia yang di luar sana. Tepuk tangan paling banyak, katakan amin. Murid-murid bersuka cita. Kenapa saudaraku? Karena dia tahu damai sejahtera yang Yesus punya adalah damai sejahtera. Ketika 5.000 orang laki-laki kelaparan, para murid bingung, Yesus tetap tenang. Apa yang ada padamu? Artinya di tengah orang lain kelaparan, Yesus nggak mengenal kata kekurangan. Damai sejahtera itulah yang dilimpahkan. Buka hatimu, limpahkan kepada saudara, dan saya. Katakan amin. Kurang mantap, katakan amin. Nah, kemudian Bapak Ibu, bisakah kita hidup seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10? Aku datang untuk memberimu kelimpahan. Aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yaitu kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, gak mengenal rasa takut. Sekali lagi, rasa takut itu pertama kali muncul karena akibat dosa. Dan saudaraku, tahukah Anda, di dalam Alkitab kita lebih dari 100 kali, kurang lebih 140 kali, kata jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Jangan percaya kalau di dunia medsos, pendeta A, pendeta B ngomong ada 365 kali kata jangan takut. Enggak nyampe saudara. Saya udah coba hitung, enggak sampai 150. Kurang lebih di situ. Enggak sampai 365 kali. Itu hanya bahasa manis khotbah. Tapi sebenarnya itu bukan kebenaran, itu dusta. Bukan 365 kali. Bagi saya, enggak perlu 365 kali. Sekali Tuhan ngomong, asal kamu percaya, itu penuh powerful. Daripada 365 kali ngomong, dan kita enggak percaya, kita dongok, saudaraku, kita bebal. Kita bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan, saudaraku, sekali ngomong, jangan takut. Kenapa? Dia memegang saudara. Jangan takut, dia yang ada bersama kita. Maksud saya, sehelai rambut di kepala jatuh seizin Tuhan. Artinya, kalau belum waktunya kita mati, kita nggak akan mati. Mau ada pandemi, mau ada perang Ukraina Rusia, mau ada kelaparan, saudara tetap dijaga Tuhan. Katakan amin. Kalaupun kita mati, saudaraku, kita dibebaskan dari rasa takut mati. Paulus berkata, hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Gak perlu ada yang kita takutkan. Sebab apa? Dia sudah masuk ke alam kematian untuk membawa supaya saudara tidak ada di sana. Kebangkitannya mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu kematian itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita gak hidup bebas dari rasa takut? Mari kita lihat 1 Yohanes 4, saudaraku. 1 Yohanes 4, ya. Di dalam kasih, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan siapa yang takut? Maka, perhatikan saya berdoa. Malam ini, Tuhan memberikan kepada Anda pewahyuan yang dalam, yang benar tentang kasih Kristus. Gak ada kasih yang sempurna. Kasih manusia itu abdon. Tapi kasih Allah itu sempurna. Saudaraku, kasih suami istri abdon. Kasih anak pada orang tua abdon. Kasih orang tua kepada anak itu hampir mirip. Tapi gak bisa. Hampir mirip dengan kasih Bapa kepada kita. Hampir. Tapi enggak, masih jauh juga. Maka Bapak Ibu, coba. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Artinya kalau kita bisa memahami, kita mendapatkan, kita hidup di dalam kasih Yesus. Engkau tidak ada ketakutan lagi.
Sebaliknya kasih yang sempurna yang kita terima mengusir roh ketakutan dalam hidup kita. Karena ketakutan mengandung, baca sama-sama, siksaan. Hamil, siksaan. 9 bulan lahir, penyakit. 9 bulan lahir, kematian. 9 bulan lahir, kebangkrutan. Dan siapa yang takut? Ia belum sempurna mengenal kasih Tuhan. Enggak ada kasih yang seperti ini. Oh enggak, amin saudara. Bayangkan. Orang kusta dalam hukum Taurat, seseorang yang harus dihindari. Anda yang enggak kusta, kalau bersentuhan baik sengaja maupun tidak sengaja dengan orang kusta, Anda menjadi najis. Anda senggolan, Anda jadi najis. Tapi kasih karunia, sang kasih karunia Yesus, lihat orang kusta, justru dihampiri, dipeluk. Bukan Yesus yang jadi najis, yang najis menjadi kudus. Saudaraku, gambaran siapa? Seorang anak yang mengharapkan bapaknya mati. Minta warisan. Dikasih sama bapaknya. Dihabiskan sama anak durhaka ini. Dia habiskan harta bapaknya. Foya-foya dengan judi, dengan pelacur. Bangkrut. Durhaka. Dia balik ke bapaknya. Biasanya kita bisa melihat kalau ada seperti ini, maka akan ada pengumuman di koran Pikiran Rakyat atau Kompas. Putus hubungan bapak dan anak. Tapi saudaraku, Anda lihat, begitu anak ini kembali ke bapaknya. Saya temukan sekali bapak yang penuh dengan sabar. Sekali dia gak sabar di sini. Dia lihat anaknya, apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan hartanya. Dia tinggalkan rumahnya. Dia bergegas, gak nunggu anaknya datang. Dia lari. Dia gak sabar untuk merangkul, memeluk, mencium. Dia gak sabar untuk memberikan sepatu sebagai tanda kembali jadi anak. Dia gak sabar memberikan jubah kebenaran. Dia gak sabar bikinin pesta penyambutan. Bapak mana yang seperti itu? Itulah Bapak kita di surga. Maria Magdalena, perempuan yang paling terkenal berdosa di kota itu. Anda tahu? Simon, orang Farisi, lihat Maria Magdalena. Jangankan mandang sebelah mata, enggak mau mandang. Najis bagi dia. Tapi saat dia datang kepada Yesus, Yesus menerima dia apa adanya, tanpa penghakiman. Yesus membiarkan dia berlutut di kakinya dan menikmati kasih. Dan waktu kasih itu mengalir, Anda lihat, pengampunan itu mengalir, menerima perempuan pelacur yang begitu menjijikkan, najis. Dia banyak berbuat kasih. Dia menerima kita apa adanya. Tapi gak akan pernah membiarkan saudara apa adanya. Amin. Katakan amin. Yes, saudara. Maka tepat yang Yesus katakan kepada kaum legalis, yaitu orang-orang Farisi ahli Taurat. Kamu seperti kuburan putih, agamawi, religius, tapi dalammu penuh dengan tulang busuk. Kenapa? Dia ngerasa diri suci. Dia menolak orang-orang seperti ini. Dia menghakimi orang-orang seperti ini. Yesus enggak menghakimi. Perempuan yang kedapatan berzina, hukum Taurat harus merajam dia sampai mati. Yesus mengampuni. Saudaraku, saya berdoa Anda bisa memahami betapa tinggi, betapa dalam, betapa panjang, betapa lebar kasih Kristus. Enggak masuk nalar kita. Saya ulangi, kesalahan kita adalah kita memberi waktu untuk merenungkan ketakutan itu siang dan malam. Tahukah Anda, banyak keputusan-keputusan yang diambil oleh kita, akhirnya keputusan itu salah. Karena keputusan itu berdasarkan
ketakutan yang ada, yang mendominasi hati dan jiwamu. Keputusan waktu mengambil untuk sekolah, untuk bekerja, untuk menikah, untuk begini, untuk mengambil ini, untuk mengambil ini. Banyak kali keputusan kita tidak bijak karena didominasi spirit ketakutan di dalam hati kita. Maka saudaraku, firman Tuhan berkata, kekhawatiran, ketakutan tidak menambah sehasta pun dalam hidupmu. Tapi justru mengambil banyak hal. Impian, berkat yang seharusnya menjadi milik kita tersumbat karena kita mencengkram seperti jari mencengkram selang. Hati kita dicengkram, kita diperbudak dengan ketakutan tadi. Percayalah, Yesus yang ada dalam diri kita lebih besar daripada semuanya. Sehelai rambut di kepala jatuh, seizin Dia, terlebih nyawa kita. Gak usah khawatir tentang kematian. Kenapa saudaraku? Karena jika belum tiba waktunya, mau digemanain juga, engkau gak akan mati. Amin. Nah saudaraku, dalam 2 Timotius, Tuhan berkata, aku sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lihat baik-baik, Roh Kudus yang ditempatkan dalam hati saya 100% membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Katakan dengan saya, berapa persen? Berapa persen? Tidak sedikit pun 0,sekian% disusupkan ketakutan. Enggak ada. Versi lainnya, saudaraku. Ada versi lainnya? Roh yang telah diberikan Allah kepada kita tidak membuat kita takut. Justru Roh Kudus, sumber kuasa, sumber kasih, sumber penguasaan diri. Maka Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Duduklah dalam kasih Allah, nikmati pewahyuan tentang kasih yang terbesar itu. Saya percaya satu-satunya cara untuk kita terbebas dari cengkraman spirit ketakutan adalah kita menerima pewahyuan. Betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam kasih Kristus. Enggak ada yang seperti itu. Kok enggak ada yang amin ya? Tepuk tangan yang paling meriah. Katakan haleluya. Maka ibu bapak saudaraku, Anda perlu setiap hari merenungkan kasih Kristus dalam hidup Anda. Renungkan kebaikan Tuhan. Coba kalau hari ini Anda mungkin sepanjang hari ini, gak usah kemarin-kemarin, seharian ini kamu mengeluh, kamu mengomel. Coba Bapak Ibu Saudaraku, syukuri 5 hal yang Anda punya. Yang pertama, kita punya hidup. Yang kedua, yang punya istri, yang punya suami, yang punya anak. Anda punya, syukuri. Berapa banyak pasangan suami istri menikah sampai hari matinya. Tuhan gak kasih anak, kamu punya anak, syukuri. Saudaraku, Anda yang masih punya pekerjaan, Anda yang masih punya usaha, coba syukuri. 3, yang keempat saudaraku, Anda masih punya tabungan walaupun mungkin gak banyak, syukuri. Dan yang kelima saudaraku, coba Anda punya sehat seperti ini, syukuri. 5 hal yang ada pada Anda syukuri. Saudaraku, itu akan membebaskan Anda dari ketakutan. Kenapa? Itulah kasih Kristus buat saudara dan saya. Katakan haleluya. Loh, banyak hamba Tuhan frustasi di masa pandemi ini. Banyak gereja kehilangan jemaat. Sehingga banyak pendeta frustasi. Akhirnya apa saudaraku? Mereka lepaskan penggembalaan, mereka lepaskan gereja. Saya bersyukuri apa yang ada. Kenapa? Masa pandemi, ya sudah, yang penting saya sehat, saya masih bisa melayani. Dan hidup saya bukan karena follower banyak, bukan karena jemaat banyak, tapi karena Dia yang mengasihi saya. Waktu saya bisa berkata seperti itu, Anda akan lihat rasa syukur bebas dari rasa takut. Katakan amin. Haleluya. Kurang mantap, katakan haleluya. Tepuk tangan paling meriah. Mazmur 34 ayat yang keempat. Aku telah mencari Tuhan, aku berdoa kepada Tuhan, dan Ia menjawab. Baca sama-sama. Dan melepaskan aku dari segala ketakutan. Nah, ini yang saya katakan. Saat Anda takut, Anda berdoa. Ada perasaan takut, maka saudaraku, apa sih berdoa? Punya hubungan dengan Tuhan. Maka berikan waktu 1 hari
setengah jam duduk diam. Nikmati kasih Allah. Nggak usah ngapa-ngapain. Halo, saudara, ini yang saya lakukan sebelum saya pergi. Saya duduk diam. Saya nyanyi. Saya memuji Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan aku jalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Saudaraku, saya ngajar saudara. Coba besok mungkin Anda berkata, Pak, kalau pagi saya harus nyiapin makanan buat suami, buat anak-anak, saya nggak sempat waktu. Siang nggak bisa, malam. Jadi nggak ada waktu yang terbaik itu pagi atau siang atau malam. Enggak. Yang jelas disiplinkan dirimu. Punya waktu. Duduk diam. Nikmati kasih Tuhan. Waktu engkau menikmati kasih Bapa, engkau membiarkan dirimu dihujani dengan kasih Tuhan. Nyanyikan, lihat baik-baik, dengar, ini penting. Nyanyikan lagu-lagu rohani yang menceritakan kasih Dia kepada kita. Lebih banyak daripada menceritakan kasih kita kepada Dia. Sebab kasih kita kepada Dia up down, sering gagal. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, sering gagal. Waktu kita nyanyi itu kita baru gagal, kita kecewa, Tuhan saya gagal. Tapi waktu Anda menyanyi, kasih Dia yang gak pernah gagal buat kita. Yang adanya ucapan syukur. Maka tadi pagi saya katakan, pencipta-pencipta lagu di Indonesia lebih banyak menciptakan lagu kasih kita kepada Tuhan. Kenapa enggak menciptakan banyak lagu kasih Tuhan kepada kita? Sebab Injil bukan bercerita kasih kita kepada Tuhan, tapi kasih Tuhan kepada kita. Taurat menceritakan kasihmu kepada Tuhan dan itu gagal. Maka butuh Injil, good news, kabar baik. Mengerti Bapak Ibu? Halo? Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Waktu saudara berdoa, Ia menjawab dan melepaskan aku dari segala ketakutan. Ayat yang terakhir, baca sama-sama, 2, 3. Yang berkuasa apa? Membangun kamu, menganugerahkan kepadamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Versi lain saudaraku, versi berikutnya, sekarang aku serahkan kamu ke dalam pemeliharaan Allah dan kepada firman anugerahnya yang mampu membangun kamu dalam iman dan memberi kepadamu warisan yang disediakan untuk semua umatnya. Dengarkan baik-baik, siapa yang mau menerima warisan dari Tuhan? Amin. Siapa yang mau imannya dibangun? Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Nih, saya menyerahkan Anda yang pertama kepada pemeliharaan Tuhan. Serahkan anak-anakmu kepada pemeliharaan Tuhan. Kamu gak bisa jaga, tapi Pak, begini. Nanti saya akan jelaskan next ya. Saudaraku, kita gak bisa jaga anak kita 24 jam non-stop. Gak bisa jaga. Serahkan pada pemeliharaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, serahkan kepada firman kasih karunia. Firman anugerah. Ternyata firman anugerah, firman kasih karunia, Injil Yesus Kristus yang mampu membangun kamu dalam iman. Maksudnya apa Pak? Maksudnya begini. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan yang keras. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Pak, Bu, perhatikan saya. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah untuk membangun, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mengubah untuk mengkoreksi orang. Saudaraku, semua yang ada di dalam Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah, betul. Tapi enggak semua yang di dalam Alkitab adalah firman Allah. Dengar. Mungkin Anda kaget, Pak, karena Anda mungkin selama ini mendengar Alkitab kan firman Allah. Iya, semua tulisan yang diilhamkan Allah ada di dalam Alkitab. Tapi enggak semua yang tertulis di Alkitab itu perkataan Tuhan. Bahkan ada perkataan setan. Tahu perkataan setan ada di dalam Alkitab? Kok enggak tahu? Pernah baca Alkitab enggak? Halo? Iblis menggoda Yesus. Kalau kamu anak Allah,
jadikan batu ini roti. Itu bukan perkataan Allah, perkataan setan. Ada perkataan orang bodoh. Siapa? Abraham dalam kebodohannya. Sarah dalam kebodohannya. Nggak percaya dengan janji Allah. Sarah ngomong begini sama Abraham. Bram, daripada nunggu janji Allah nggak tahu kapan jelas. Gue punya gundik. Lu ambil aja jadi istrimu. Abraham berpikir, good idea. Tuh dia saudaraku. Apa itu perkataan Tuhan? Tidak. Halo? Apalagi? Perkataan Ayub yang bodoh yang berkata begini. Emang kenapa lu cuma mau menerima yang baik dari Tuhan? Kenapa nggak menerima yang buruk? Pendeta mengkhotbahkan, Tuhan memberi kadang baik, kadang buruk. Nggak usah Tuhan. Pak Ahi percaya Tuhan kadang ngasih baik dan kadang ngasih buruk? Enggak. Saya, bapak yang banyak kelemahan, nggak mau berikan buruk yang buat anak saya. Enggak. Pak Steven, mau ngasih yang buruk buat Rafa? Enggak. Kita sebagai orang tua mau memberi yang terbaik buat anak-anak kita. Kalau Rafa diambil handphonenya oleh Pak Steven, bukan karena Pak Steven kejam, karena mau diganti dengan yang baru. Betul saudaraku? Bapamu yang di surga nggak pernah ngasih yang buruk kepadamu. Halo, kalaupun hari ini sepertinya diambil, kita nggak ngerti. Sebab kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan sesuatu. Tapi yang aku tahu, Bapakku nggak pernah ngasih yang buruk. Maka saudaraku, saya serahkan Anda. Maka dengar baik-baik. Ke dalam pemeliharaan Allah. Versi tadi, versi sebelumnya. Dan kepada firman kasih karunia. Kata kasih karunia, kamu bisa ganti dengan Yesus. Injil Yesus Kristus. Yang berkuasa membangun. Maka Bapak Ibu tadi lihat, ketakutan membangun hidup kita. Banyak orang membangun hidupnya dengan ketakutan. Nah, sekarang Anda pilih mana? Membangun hidupmu dengan ketakutan atau dengan firman kasih karunia. Kata membangun bukan tindakan 1 minggu, tapi be continue, terus menerus. Sampai menjadi sebuah bangunan yang tinggi. Tuhan mau kita membangun hidup kita dengan firman kasih karunia. Injil Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, tolong Lea, Anto, ya, semua mungkin Midi, siapa ini namanya? Freddy yang bukan Merkuri. Nah saudaraku, ciptakan lagu. Saya berdoa, kamu bisa menciptakan lagu yang menceritakan kasih Dia kepada kita. Anda lihat lagu-lagu yang beredar di Indonesia, menceritakan kasih manusia kepada Tuhan. Itu hukum Taurat. Dan gagal. Jika kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan begini, kamu akan selamat. Buktinya, gak ada orang yang bisa. Ceritakan kasih Tuhan yang sempurna buat kita. Waktu kamu dihujani dengan kasih Allah. Bukan berarti salah lagu itu, enggak. Tapi prosentasenya terlalu banyak. Sedikit kasih Allah kepada kita yang dinyanyikan. Lebih banyak kasih kita kepada Tuhan. Coba renungkan. Maka saya senang lagu apa itu yang ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Nah, sembah itu sebagai respon karena kita menerima kasih Allah. Angkat saudaraku? Amin. Nah, saya menyerahkan, angkat tangan saudara, bangkit berdiri. Saya berdoa menyerahkan Anda kepada pemeliharaan Allah. Gereja BFA, saya serahkan kepada pemeliharaan Tuhan. Dan saya serahkan Anda. Maka saudaraku, saya konsisten dalam 3, 4, 5 tahun belakangan ini. Saya mengkhotbahkan Injil Yesus Kristus. Karena saya tahu firman kasih karunia ini yang bisa membangun iman saudara. Membangun iman saudara untuk mendapatkan warisan. Apa warisan Bapa? Kemenangan, kemuliaan, kesehatan, kekuatan, kemakmuran. Itulah warisan seperti yang Bapa berikan pada Abraham. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, mengerti
Bapak Ibu angkat roti dengan tangan kanan kita. Inilah kasih yang sempurna. Nikmati kasih yang sempurna lewat perjamuan Tuhan malam ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan. Nikmati kasih Tuhan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu angkat cawan dengan tangan kananmu. Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Inilah kasih yang sempurna. Inilah kasih yang bisa membebaskan cengkraman roh ketakutan di dalam dirimu. Yang percaya di darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih yang sempurna. Siapa yang bisa menikmati kasih Allah, dia tidak punya rasa takut lagi. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Thanks Father. Aku menyerahkan seluruh jemaat BFA ke pemeliharaan Tuhan. Dan aku serahkan kepada firman kasih karunia yang dapat membangun iman untuk Anda memperoleh warisan Anda. Sebagai tanda syukur kami mau memberkati pekerjaan Tuhan dengan memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Pulanglah dan terimalah shalom dari Bapa di surga. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.